ini. Memang kebanyakan di sini itu madingnya tulisannya bahasa Jepang, dan di sini itu sebagai papan kayak announcement gitu loh guys. Jadi kayak kalau misalnya ada conference atau misalnya ada apalagi publish jurnal gitu, nah bisa diinfo, kalian bisa lihat infonya tuh di sini gitu. Atau misalnya kabar terupdate yang ada di Fukuoka atau di kampus ini. Di sini ya, kita udah sampai di zona timur, tempatnya anak sosial, dan sekarang kita mau ke perpustakaan, oke? Ya, mungkin karena di Darul Quran itu juga menerapkan apa ya, kayak bilingual mungkin ya, kayak bahasa Arab juga ya, walaupun sedikit-sedikit tapi paling nggak bisa lah ya gitu. Selain itu juga kita diajarin kayak survive di pondok gitu. Jadi ketika kita tinggal di luar negeri itu kayak nggak kaget gitu loh guys, karena kita itu udah pernah diajarin hidup sederhana dan mandiri ketika di pondok gitu ya. Jadi ketika kita ke luar negeri harus hidup sendiri gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Gimana teman-teman jelajah Ramadan di rumah ajanya? Semoga hari-hari teman-teman tetap berjalan dengan baik seperti yang teman-teman harapkan ya. Dan buat teman-teman yang memang sudah diharuskan untuk berkegiatan di luar rumah, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan teman-teman dan juga kesehatannya teman-teman juga nih. Oke teman-teman, bersama Liza hari ini dalam acara Jelajah Virtual bersama Ikatan Alumni Darul Quran. Kolaborasinya Pesantren Tahfiz Darul Quran dengan Kumparan. Kita bakalan jalan-jalan ditemenin sama alumni-alumni Darul Quran yang memang sedang menempuh studinya di beberapa negara yang akan kita jelajahi ini. Dan pastinya menarik banget, jelajah virtual ini bisa dijadikan list tontonan teman-teman buat menemani hari-hari teman-teman, terlebih di Ramadan ini. Oke teman-teman, hari ini aku nggak mau main tebak-tebakan sama teman-teman nih. Jadi teman-teman nggak perlu nebak kita mau kemana, aku bakalan ngasih tahu aja. Hari ini kita bakalan jalan-jalan ke negara di mana negara ini tuh maju banget, dijadikan kiblat di beberapa kemajuan kayak misalnya teknologi dan juga kesibukannya lah gitu ya. Teman-teman pasti tahu, ya kita bakalan ke Jepang teman-teman. Oke, meskipun terhalang layar kaca nih, aku berharap teman-teman bisa merasakan semangatnya aku. Jadi teman-teman juga bisa menyambut meriah secara virtual. Oke teman-teman, langsung aja kita sambut secara meriah meskipun di virtual nih ya. Langsung aja kita sambut Kamita yang ada di Jepang. Halo. Assalamualaikum Kamita. Waalaikumsalam teman-teman jelajah virtual. Kembali lagi bersama saya Mita Aziza dari alumni 3 Darul Quran. Di sini aku lagi di kampus tempat aku studi di Kyushu University, dan aku telah menyelesaikan studi master selama 2 tahun, baru kelar kemarin di bulan Maret, dan sekarang lagi sibuk jadi asisten dosen selama weekdays gitu, dari Senin sampai Jumat full jadi asisten dosen di sini kayak gitu. Jadi selamat datang di kampus aku ya guys, di Kyushu University. Oke, terima kasih. Dan for information teman-teman, Kamita ini baru selesai menempuh studinya di S2 ya Kamita? Ya, S2. Selamat ya Kamita, akhirnya masa-masa itu selesai gitu. Oke Kamita, terima kasih. Sebelum perjalanan kita makin jauh nih Kamita, aku mau nanya-nanya dulu dong. Kamita, boleh, udah berapa lama sih di Jepang? Well, actually aku udah tinggal di sini selama 4 tahun dan sekarang lagi jalan tahun keempat. Dan sebelumnya itu aku tinggal di sini statusku bukan sebagai student, karena aku ikut kedua orang tua aku yang kebetulan waktu itu ayahku lagi menempuh studi S3-nya. Jadi aku udah tinggal di Jepang sejak tahun 2017 bulan Desember sampai hari ini, kayak gitu. Oke, kalau Kamita sendiri nih di Kyushu itu ngambil fakultas dan jurusan apa ya Kamita? Oke, aku di sini ngambil jurusannya psikologi, lebih tepatnya
sosial klinis psikologi. Jadi fokus aku di bidang kesehatan mental dan penyakit atau gangguan kejiwaan seseorang seperti itu. Dan lingkup sosialnya juga. Ya. Oke. Kayak Nah, gitu. Kamita, kalau boleh tahu nih, sekilas dong, Ya. kenapa sih Kak milih Jepang gitu ya, dari sekian banyak negara gitu? Oke, good question sih sebenarnya. Kayak aku sekolah di sini tuh mungkin apa ya? Karena laki kali ya. Jadi kayak mungkin bisa dibilang kayak keberuntungan mungkin. Karena sebenarnya aku itu pilihanku sih bukan Jepang, tapi karena kedua orang tuaku, ayahku waktu itu sekolah di sini S3 dan lanjut sekolah di sini aja gitu. Ya awalnya aku cuma coba-coba atas keisengan aku waktu itu dan kayak nggak terlalu berharap banyak untuk bisa lolos di kampus ini karena kalian tahu nggak sih guys, Kyushu University itu termasuk salah satu dari keempat kampus terbesar yang ada di Jepang dan itu kampus paling bagus dengan segala fasilitas yang ada dan kayak bisa dibilang kampus ini tuh kampus bergengsi juga lah ya, karena persaingannya ketat juga kayak gitu. Ya, jadi karena waktu itu aku nggak berharap banyak sih bisa lolos di sini. Tapi ternyata ketika aku apply di sini sampai ujian, sampai akhirnya dinyatakan lulus dan diterima di sini tuh kayak suatu kebanggaan banget sih asli. Jadi ya dari situ aku coba untuk lanjut sekolah itu di tahun 2019. Dan waktu aku apply pertama kali sekolah di sini itu di tahun 2018 di bulan November, gitu. Oke, menarik banget ya Kamita nih di sini kayaknya. Di Kyushu, Kamita kayak laki mendapatkan di universitas terbaik, salah satu universitas terbaik di Jepang begitu ya Kak. Oke, hari ini kan kita mau kampus tour nih Kamita. Boleh dong sekilas tentang Kyushu University nih supaya teman-teman jelajah aku bisa sedikit menginterpretasikan, oh kayak gini Kyushu, kayak gitu. Boleh dong Kamita. Oke, jadi gini guys, sebenarnya kampus aku ini termasuk juga salah satu kampus tertua ya di Jepang. Kalau di Fukuoka sendiri, karena aku sekarang tinggal di Fukuoka guys, jadi kalian jangan salah sangka guys, aku bukan di Tokyo, aku bukan di Osaka, dan aku bukan tinggal di kota besarnya Jepang, tapi aku tinggal di salah satu kota di Jepang yaitu namanya Fukuoka gitu ya. Ibaratnya kalau di Indonesia itu kayak di Surabaya gitu. Nah, sebelumnya kampus aku itu bukan di sini. Di sini itu dalam arti kayak di sini itu lokasinya di Ito kampus. Sebelumnya itu ada di Hagasaki. Dan kalian bisa lihat ya di belakang aku ini, guys, di belakang aku ini itu kita berada di area West Zone, ibaratnya di zona barat gitu. Dan kampus aku dibagi jadi dua, West Zone dan East Zone gitu. Nah, kalau di West Zone di sini lebih ke jurusan kayak science, kayak engineer, IT, terus habis itu apalagi ya, sistem informasi kayak gitu, yang berhubungan sama science. Dan kalau di East Zone sendiri, itu tempat aku tadi, itu lebih fokus ke sosial. Jadi kayak di situ ada ilmu sosial kayak sosiologi, psikologi, terus habis itu di situ ada law, hukum, ekonomi, kayak gitu. Nah, terus juga kampus aku nih, apa ya, sejarahnya tuh panjang. Yang jelas kampus di area atau di zona belakang aku ini, itu yang paling lama berdirinya dibanding di Izon, karena Izon itu dia baru pindah ke lokasi di Izon sebelah sana ya guys. Itu kalian bisa lihat gedungnya, mungkin nggak kelihatan ya, jauh banget. Itu baru pindah ke situ di tahun 2019 awal bulan, sekitar Januari gitu. Jadi aku itu kayak orang perdana yang pakai kelas itu gitu guys. Kayak gitu. Oke. Nah teman-teman, seperti di-mention sama Kamita nih, mungkin ada teman-teman jelajah yang lagi mencari-cari kampus gitu kan di Jepang. Jangan lupa dimasukin list Kyushu ini, karena tadi kata Kamita ada bagian East Zone sama West Zone ya kayak? Iya betul sekali. Jadi ada zonanya sosial sama science, begitu Kamita?
sekali, betul. Ibaratnya kalau di SMA itu kayak ada IPA dan IPA ya. Oke, Kamita. Selanjutnya dari kampus Kamita apa nih yang mau diperlihatkan ke teman-teman jelajah? Kita mau kemana nih selanjutnya, Kamita? Oke, buat teman-teman jelajah virtual ya, aku bakalan ngajak kalian ke beberapa tempat yang ada di kampusku. Ya, salah satunya ada di Center Library. Dia itu pusat dari segala perpustakaan, pusatnya perpustakaan dan terbesar yang ada di kampus aku. Habis itu aku bakalan ngajak kalian ke ruang kelas aku belajar. Habis itu ke laboratorium aku, ya mungkin bisa dibilang kayak ruang belajar atau research room kayak gitu. Dan yang terakhir, aku bakalan ngajak kalian ke kafe. Di mana kafe itu ada halal restoran gitu. Mostly Muslim. Kalau misalnya mau makan siang gitu atau jajan, kebanyakan mereka larinya ke halal restoran gitu. Kayak gitu. Oh ya, satu lagi, aku bakalan ngajak kalian ke musola. Ya walaupun itu cuma sebuah ruangan gitu, tapi di situ tempat kita ibadah. Kayak gitu guys. Oke? Oke, siap Kamita. Sekarang kita mau ke library nih Kamita berarti ya? Iya, kita habis ini ke library dulu, habis itu ke ruang kelas. Ya. Oke, sampai ketemu di library ya. Jadi teman-teman jelajah jangan kemana-mana karena Kamita akan mengajak kita ke library-nya Kyushu University. Di mana Kyushu ini salah satu universitas terbaik di Jepang. Jadi siapa sih yang nggak mau tahu gitu kan library-nya universitas terbaik tuh kayak gimana? Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di jelajah virtual. Oke guys, sekarang kita udah sampai di E-Zone. Nah, di sini ya, kita udah sampai di zona timur, tempatnya anak sosial. Dan sekarang kita mau ke perpustakaan, oke? Ya, kalian bisa lihat nggak tuh? Iya. Di situ ada tulisan Kyushu University Central Library. And we arrive here, guys. Di sini perpustakaan aku, gitu, oke? Iya. Tak, ini kan Central Library-nya Kyushu University ya? Iya, betul sekali. Which means ini berarti perpus terbesarnya Kyushu gitu? Iya, betul sekali. Jadi teman-teman virtual, teman-teman jelajah virtual. Jadi di sini itu perpustakaan terbesar yang ada di kampus aku ya. Makanya kenapa disebut Central Library kayak gitu. Dan kalau kalian tahu, untuk bisa akses ke dalam situ kita pakai ini, student card gitu. Jadi nanti kita tap aja, baru kita bisa masuk. Itu kalau yang student. Adapun kalau misalnya yang nggak student, kalian bisa ngisi form dan nanti kalian bakal dikasih kartu visitor gitu supaya kalian bisa masuk ke dalam. Oke, nanti aku bakalan kasih tahu ke kalian semua gimana sih interior di perpustakaan aku itu ya. Kalian pasti bakal amazed banget dan surprisingly banget karena itu bener-bener library-nya tuh sumpah isinya itu ya buku semua sih. I mean kayak di situ tuh estetik banget gitu loh. Gak bakal nyesel pokoknya, oke? Oke. Ini jadi perpustakaannya bisa Kak dibuka untuk umum? Oh, bisa banget dong. Mau kalian student atau nggak student, kalian pasti bisa masuk ke situ. Hanya bedanya kalau student kalian perlu student card, dan kalau misalnya student card, kalau misalnya kalian bukan student, kalian nanti pakai kartu visitor gitu loh guys. Dia terbuka untuk umum, gitu. Kalau untuk jam operasionalnya sendiri Kak, nih misalnya ada yang mau datang gitu kan, dari jam berapa tutupnya jam berapa gitu Kak? Oke, kalian bisa lihat guys, sini aku kasih tahu jam operasionalnya ya. Nih. Oke. Kalian bisa baca, di sini ada opening schedule. Due to COVID-19, jadi dia bukanya kalau di weekdays, ini weekend dari jam 9. Ini weekend ya? Weekdays. Weekend, itu dari jam 9 sampai jam 9 malam. Kalau ini weekdays dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Sebenarnya sebelum COVID itu, operasional jam perpustakaan itu untuk weekday sendiri itu jauh lebih panjang dibandingkan weekend. Tapi karena COVID, weekend itu jamnya diperpanjang untuk menghindari dari kerumunan banyak orang gitu. Dan kalian jangan lupa untuk menggunakan mask dan atuhi protokol kesehatan. Oke guys, seperti itu. Kamita, kalau untuk jam-jam ramainya nih di perpus itu jam berapa sih Kak?
sebenarnya jam segini pun itu udah rame ya, karena banyak orang di dalam sana gitu. Dan jam-jam rame juga itu jam 3 sore ke atas sampai malam. Itu rame banget. Karena itu anak-anak sudah selesai belajar di kelas dan mereka lebih banyak menghabiskan waktu di library gitu. Soalnya kalian kalau tahu library aku itu bener-bener tempatnya tuh nyaman banget, nggak ada obat. Pokoknya cuma kalian kalau udah masuk ke library itu sampai lupa waktu, ya sampai sebegitunya lah kalian, karena aku udah ngerasain itu waktu jadi student guys. Kayak gitu. Biasanya nih Kak, kalau di perpus apakah kayak sebagai mahasiswa gitu diperbolehkan kayak kerja kelompok gitu-gitu apa enggak Kak? Well, actually sebenarnya boleh, tapi itu before COVID. Tapi setelah COVID kalian nggak boleh kerja kelompok di perpus. Kalau bisa kalian ngadain kerja kelompok itu di luar perpustakaan atau di outdoor. Karena kalau kalian tahu di kampusku ini tersedia banyak tempat-tempat outdoor untuk kalian kerja kelompok. Karena ada fasilitas kursi untuk kalian kerja kelompok itu, atau bisa juga kalian di lecture room. Itu khusus untuk discuss room gitu loh. Dan itu udah berjarak, nggak kayak di library kayak gini gitu. Karena di library ini kayak muri itu apa? Impossible banget untuk kalian ngadain kerja kelompok di situ karena ruangnya tertutup. Begitu. Oke, Kamita terakhir nih. Di perpus ini ada bagian-bagian ruangannya gitu nggak sih Kak? Oke, jadi sebenarnya di perpustakaan aku ini ada terbagi jadi kalau ruangan sih mungkin cuma 2 ya. Jadi public room sama private room. Nah, kalau private room itu ada kayak ruangan, kayak bisa dibilang kamar-kamar kecil gitu. Ada kursi dan mejanya, dan kalian bisa akses itu di resepsionis perpustakaan untuk bilang butuh private room, kalian bakal dikasih kuncinya. Dan di situ tempatnya tertutup banget, kedap suara, dan kalian bisa ngakuin belajar, atau misal kalian ada video conference di situ yang membutuhkan kondisi yang tidak ramai, kalian bisa gunain itu, seperti itu. Oke, kalau perpusnya, dan perpustakaan aku ini dibagi jadi 4 lantai, gitu ya. Dan itu masing-masing ada kategorinya, kayak lantai 1 itu khusus anak sejarah, historical gitu. Terus di lantai 2 itu ada perpustakaan khusus anak IT, engineer. Di lantai 3 itu kita sekarang lantai berapa ini? Aku lupa, ini kita lantai berapa ya? 3 ya? Kita ini lagi di lantai 3 itu khusus anak sosial, dan lantai 4 itu khusus untuk anak-anak IT. Ya, itu. Untuk anak-anak WES itu semuanya di lantai 4. Kayak gitu. Dan mostly bukunya itu bahasa Jepang. Kecuali di lantai 3 aja. Lantai 3 ini internasional. Jadi bahasa Jerman, Perancis, itu English, itu banyak karena di lantai 3 ini selain anak sosial, dia ada anak language juga gitu. Oke. Kalau untuk Kamita, kalau untuk buku-buku yang ada di sana itu buku khusus pelajaran aja atau ada buku-buku umum kayak buat hiburan gitu, entertain, gimana Kak? Semua buku yang ada di sini itu bukunya khusus untuk pembelajaran aja gitu. Mungkin ada 1-2 buku kayak National Geographic gitu, ada. Tapi mostly lebih ke buku textbook kayak untuk belajar gitu. Bisa dipinjam Kak itu? Bisa dipinjam dan itu free. Oh ya, satu lagi, dan di perpustakaan kita itu nyediain kayak fasilitas untuk kalian kan kalau misalnya mahasiswa butuh kayak e-journal gitu ya, electronic journal gitu, kayak Scopus, terus habis itu apalagi itu Science Direct gitu. Kalau misalnya kalian gunain ID perpustakaan atau misalnya kalian ngakses di komputer perpustakaan itu, kalian free. Yang harusnya kalian purchase gitu, bayar jurnal itu, kalian kalau pakai komputer sini, pakai wifi kampus dan pakai ID perpustakaan, kalian bisa free, no charge. Oke, menarik ya teman-teman perpustakaan Central Library-nya Kyushu University ini, karena dilihat dari luar aja bisa kayak apa ya, toko buku bagus yang ada di Indonesia. Jadi kayaknya menarik banget buat teman-teman yang lagi cari-cari kampus nih di Jepang, bisa banget Kyushu dimasukin ke dalam list karena mereka juga salah satu kampus terbaik kan. Oke Kamita, selanjutnya kita bakalan kemana nih kampus turnya nih? Oke, habis ini
kalian aku bakalan ajakin ke ruang kelas aku di mana aku belajar. Habis itu langsung ke laboratorium aku ya. Sebenarnya itu kayak research room gitu. Jadi aku bakalan ngajak kalian untuk lihat-lihat aja di sana gitu. Dan sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu karena di kelas itu nggak boleh berisik. Jadi sepertinya aku bakalan nggak banyak ngomong gitu ya. Jadi aku bakalan ngomongnya di luar kelas atau di luar lab nanti gitu. Setelah itu kita lanjut langsung ke musola karena itu langsung satu arah gitu guys. Oke? Oke, siap Kamita. Sampai jumpa di kelas ya guys. Ini memang kebanyakan di sini itu madingnya tulisannya bahasa Jepang, dan di sini itu sebagai papan kayak announcement gitu loh guys. Jadi kayak kalau misalnya ada conference atau misalnya ada apalagi publish jurnal gitu, nah bisa diinfo, kalian bisa lihat infonya tuh di sini gitu. Atau misalnya kabar terupdate yang ada di Fukuoka atau di kampus ini, kalian bisa lihat di mading belakang aku ini gitu. Tapi memang mostly itu pakai bahasa Jepang gitu. Biasanya kalau misalnya aku keluar dari kelas gitu dan butuh new information gitu, aku bakal datang ke sini dan terus aku pakai Google Translate gitu. Because you know like I have a Japanese skill. Ya paling cuma daily conversation aja kayak gitu. Oke. Nah tuh buat teman-teman jelajah, misalkan tadi udah kayak confused, lo kalau pakai bahasa Jepang kita nggak ngerti gimana? Ya sekarang kan udah ada teknologi ya teman-teman, bener nggak Kamita? Jadi bisa pakai Google Translate ya Kak? Ya, gitu. Oke. Oke Kamita, selanjutnya kita bakal kemana nih Kamita? Oke. Karena kita mumpung masih di Izon, aku bakal ajak kalian ke research room aku ya. Gitu, itu kayak semacam ruang belajar gitu guys. Tapi mungkin aku bakalan tunjukin dulu ruang belajarnya, habis itu nanti kita ngobrol di luar, oke? Oke, bisa Kamita. Kita lanjut ke sana dulu. Oke, sampai ketemu di sana Kamita. Sampai ketemu di kelas, sampai ketemu di laboratorium aku ya guys. Iya. Halo Kamita. Oke guys, kita baru sampai di sini. Aku bakalan ngenalin kalian 3 ruangan. Yang pertama ada research space, yang kedua ada graduate student research room, dan yang ketiga itu ada graduate student common room. Jadi ketiga tempat ini beda-beda fungsinya ya guys. Pertama, kita ke research space dulu. Nih. Kalian kalau misalnya mau istirahat, makan, dan kalian pengen berbicara dengan suara yang kenceng, kalian bisa masuk ke sini. Oke? Di sini ada fasilitasnya kayak vending machine, karena kalau kalian tahu semua tempat yang ada di Jepang itu pasti ada yang namanya vending machine kayak gini. Dan kalian gampang banget kalau misalnya mau beli sesuatu tinggal masukin koin, pilih deh yang kalian mau gitu. Oke? Nah, jadi di ruangan ini satu-satunya ruangan kalian boleh ngomong dengan loud voice kayak aku kayak gini nih. Ini aku bisa ngomong dengan suara kencang karena ini suara ruangan yang kedap suara gitu. Tapi setelah ini aku bakal ngajak kalian ke graduate student research room. Itu macam kayak ruang belajar, dan di situ kalian prohibited banget, itu nggak boleh pakai suara kencang, dilarang pakai banget gitu. Even kalian cuma makan snack itu nggak boleh di situ ya. Terus habis itu kalau gitu kita ke depan ruangannya dulu ya guys. Yuk. Nih, boleh Kamita. Jadi teman-teman kayaknya di Jepang untuk berisik aja diatur gitu ya. Nggak bisa tuh berisik di lorong kelas kayak kita temukan di banyak hal gitu. Nih guys. Oke. Nah, jadi di ruangan sini itu ruangan belajar yang mana kalian kalau mau masuk ke sini kalian harus pakai kode kayak gini. Kalau misalnya kalian salah kode, kalian nggak bisa masuk kayak gitu. Oke? Nah, habis itu kita bakal ke graduate student common room ini. Dan ini fungsinya sebenarnya sama juga kayak research space, hanya di situ ada fasilitas copy machine gitu, fotokopi, terus di situ ada kulkas, ada microwave. Jadi kalian bisa menggunakan common room ini tuh kayak buat istirahat lah ya, lebih kayak gitu, karena di situ ada kulkasnya, ada snack yang tersedia gitu, terus ada microwave juga
juga dan ada copy machine gitu. Oke. Ya, kalian kalau mau lihat kalian bisa ke dalam sini. Tapi mungkin ada orang, tapi nggak apa-apa lah ya. Ayo masuk dulu. Masuk ya. Masuk aja, lihat aja. Oke. Udah kali ya. Oh ya, Ya, udah boleh. weh, keluar weh. Kamera. Aduh. Kamita, Ya. ini berarti tidak bisa diakses untuk umum ya Kak ya? Well, sebenarnya common room sama refresh space itu bisa diakses untuk umum, hanya karena ini lagi masa pembelajaran, jadi kayak cuma nggak boleh berisik aja sih gitu. Kalian pasti ditegur kalau berisik gitu loh. Itu aja. Oh. Jika misalnya kita dari luar mau survei dan kita lihat-lihat ke sana atau mau menggunakan ruangannya, itu juga diperbolehkan Kak? Kayak kita sebagai bukan student gitu? With a permission if you don't have any friends here. Iya, oke. Ya, gitu. Jadi kayak kalian harus ada perizinan gitu loh kalau misalnya kalian nggak punya teman di sini. Tapi ya pengalaman aku sih karena beberapa teman aku yang dia nggak student ya aku bawa ke sini ya nggak apa-apa sih gitu. Ya tadi kalian bisa lihat ya guys, itu ada fotokopi, terus ada kulkasnya juga, ada microwave-nya juga. Itu salah satu fasilitas juga yang disediain dari kampus. Dan kalian tahu tadi kalau nggak salah di situ ada sofa juga kan ya. Nah sebenarnya enaknya kampus di sini itu kalian itu bisa nginep di sini guys. Kalian bisa bawa selimut atau kasur gitu, kalian bisa tidur di lab atau di common room itu nggak apa-apa gitu sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian butuh waktu untuk belajar yang lebih lama lagi dan kalian nggak mau pulang, kalian bisa nginep di kampus kayak gitu, dan nggak ada yang berani ngusir kalian atau melarang kalian untuk nginep di kampus kayak gitu. Siap, Oke. Kamita. Kamita pernah? Kamita sendiri pernah nginep di sana? Nginep nggak pernah karena saya sudah bersuami, jadi saya harus pulang. Oh iya. Jadi Kamita selingan nih. Kamita di Jepang tinggal bersama suami. Iya, betul. Berwarna ya kayaknya. Tuh teman-teman juga nih Berwarna. bisa dijadikan. Oke, jadi sebenarnya aku itu tinggal di sini. Sekarang ini aku tinggal sama suami aku dan sama adik aku. Dan kebetulan juga adik aku lagi kuliah juga di sini. Tapi di kampus yang berbeda ya, gitu. Dan dia sudah, maksudnya bahasa Jepang dia juga udah bagus, gitu. Dan kemungkinan dia bakalan tinggal lama di sini. Gitu, karena dia sudah tinggal lama di sini lebih dari 5 tahun, gitu. Oke, nah teman-teman buat yang nggak mau sendiri di Jepang, boleh bawa mahromnya kayak Kamita ya Kak? Iya, bawa Lebih berwarna. kalian kalau ya, gitu guys, oke? Oh ya, Oke. habis ini karena kita udah mengunjungi ya, lihat-lihat beberapa ruangan, aku bakalan nunjukin kalian ke musola. Sebenarnya dibilang musola sih nggak juga, karena itu kayak ruangan segede gini loh guys. Hanya ada fasilitas tempat duduk, ada fasilitas kayak tempat duduk gitu, dan di situ tuh kalian bisa sholat gitu. Nah, tapi udah pasti ruangan itu sekarang tertutup dan nggak bisa diakses karena COVID gitu ya. Tapi mungkin aku bisa ngasih tahu di mana sih ruangannya gitu, dan itu memang musola gitu. Oke, boleh Oke. Kamita. Sekarang Kamita. kita jalan ya. Kita Iya. lanjut ke lantai 1 lagi. Kita lihat gimana sih kondisi musolanya. Oke. Oke. Yuk. Sampai bertemu di sudut kampus Kyushu lainnya teman-teman. Bertemu di musola. Tetap di jelajah virtual teman-teman. Nah teman-teman, sepertinya Kamita udah sampai nih di tujuan. Kan tadi Kamita sempat mention mau ngajak kita ke tempat sholat di sana gitu kan. Langsung aja deh ini kayaknya. Kamita sudah sampai ya Kak? Halo. Oke, aku udah sampai nih guys. Nih, kalian bisa lihat ya sini. Ini ruangan sebenarnya kita pakai musola ya. Tapi karena COVID, lagi-lagi karena COVID, jadi ruangan ini terkunci guys, sumpah. Tapi kalian bisa lihat deh ke dalam, kalau kalian kelihatan ya dari luar jendela, itu ada sajadahnya kan? Iya. Iya kayak gitu. Gitu.
Ya, jadi kalian nggak fokus ya. Jadi kalian Cukup terlihat kok Kak. ya itu. Oke, jelas. Ya seperti itu. Oke. Oke. Ini kalau sholat Jumat di sini juga Kak, apa gimana Kak? Oh, enggak. Sebenarnya kalau sholat Jumat itu kita ada macam kayak public space gitu. Nggak public space juga, hanya kayak apa ya kita bilang itu? Kayak bukan public space sih ya, tapi anggap aja kayak public space gitu ya, kayak ruangan terbuka gitu, tapi di dalam gedung, cuma nggak di dalam ruangan gitu loh maksudnya. Itu di W-zone guys, bukan di E-zone, karena aku sekarang lagi di E-zone dan kalau tempat sholat Jumat itu di W-zone. Nah, kalau sholat Jumat itu di sana. Jadi, apa ya, uniknya, before COVID itu ya, jadi orang-orang yang sholat Jumat itu nggak hanya Muslim dari Indonesia aja, dari berbagai negara. Dari Bangladesh, Turki, terus dari India, terus dari mana lagi ya? Mesir, Malaysia, terus dari negara mana lagi ya? Rusia yang Muslim gitu. Amerika bahkan ada juga yang Muslim, dan itu kalau lagi sholat Jumat tuh disitulah berkumpulnya orang-orang Muslim di berbagai negara gitu. Oke. Itu serunya. Hanya karena COVID ini, jadi sholat Jumat di kampus aku ditiadakan gitu. Jadi sebenarnya sholat Jumat di sini ya, khususnya di Fukuoka tempat aku tinggal itu, kalau Jumatan itu hanya dibagi jadi dua guys. Di masjid Fukuoka di Hagosaki sana atau di kampus aku, karena itu tempat sholat Jumat terbesar yang ada di Fukuoka kayak gitu. Jadi kalian bisa pilih, kalau misalnya kalian tinggalnya lebih dekat ke kampus aku, kalian bisa Jumatan di dekat kampus aku. Kalau misalnya kalian tinggalnya di dekat masjid, kalian bisa sholat Jumat di masjid di Hagosaki. Lumayan jauh sih guys, jaraknya itu kayak dari mana ya? Kayak kalau di Tangerang itu kayak dari Darul Quran ke Tapang situ, kalian kalau sholat Jumat tuh harus ke BSD sana loh. Nah itu masjid aku di sana, kayak gitu. Jauh banget. Jauh juga. Jauh banget ya, kayak gitu. Oke? Mungkin itu aja yang bisa aku infoin seputar musola, kegiatan sholat Jumat dan ya masjid di sini. Tapi aku lagi nggak bisa ke masjid guys, karena jauh banget gitu. Oke? Oke. Kamita, aku agak mau bertanya-tanya nih, Kak, kalau di musola itu disediain kayak mukena nggak Kak untuk perempuan atau harus bawa sendiri? Ada. Di musola di belakang aku nih, di situ ada sarung, ada mukena juga, dan ada tempat wudhunya juga, karena memang ruangan ini itu fasilitas untuk Muslim, karena hampir sebagian besar itu ya khususnya mahasiswa Indonesia itu kan banyak yang Muslim juga, dan kebetulan kampus aku itu juga selain dari Indonesia juga banyak orang-orang Muslim juga. Jadi makanya di E-zone sendiri itu kita sudah disediakan ruangan atau fasilitas untuk kita ibadah kayak gitu ya, seperti ruangan yang ada di belakang aku ini. Jadi kalian nggak perlu khawatir, kalian nggak bawa mukena, sudah disediain. Kalian perlu sarung juga udah ada, dan kalian nggak perlu jauh-jauh untuk ambil wudhu harus ke kamar mandi, karena di dalam ruangan sini pun ada tempat wudhunya gitu guys. Oke. Terima kasih Kamita informasinya. Oke. Berarti sampai bertemu lagi nih Kamita. Membantu kalian ya. Oke guys, habis ini aku bakalan ngajak kalian ke kafe. Seperti yang aku mention tadi sebelumnya, ada salah satu halal restoran di kafe kampus aku, dan nanti aku bakalan order makanan itu, dan kalian bakal lihat how to order and serve lunch here. Oke? Especially in my campus. Kayak gitu ya. Cuma kalian tenang aja, aku puasa guys gitu. Nanti kameramen aku yang makan. Oke? Yaudah gitu aja. Oke teman-teman, semoga teman-teman jelajah belum beranjak sama sekali dari depan layarnya teman-teman, karena nih Kamita bakal ngajak kita ke salah satu spot di mana kayaknya mahasiswa nih senang juga berada di sini gitu kan. Langsung aja nih sambil kita nanti lihat kayak gimana sih di sana, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Kamita. Langsung aja, halo Kamita. Halo teman-teman jelajah virtual, balik lagi sama aku. Oke, dan sekarang aku lagi di kafe. Ini di belakang aku ini kafe, salah satu kantin sih sebenarnya, salah satu kantin yang ada di kampus aku. Dan di kampus aku itu sebenarnya ada 4 kafe, 4 kantin gitu ya. Dan salah satunya ini, yang paling besar sih ini. Dan juga ada halal restorannya gitu. Kalian bisa lihat ya, nih. Di sini ada halal food, ya tapi makanannya itu makanan dari Bangladesh gitu loh. Kalian bisa lihat menunya, ini menu-menunya.
yang halal. Kalian bisa lihat ya, kan ada uh, stiker halalnya di sini. Tuh. Oke? Dan kali ini kita bakal masuk ke dalam dan aku bakalan order salah satu makanannya. Cuma tenang, kalian gak usah khawatir karena aku nggak makan guys. Aku cuma mau ngasih tahu how to order food in this cafe. Oke? Let's go. Oke, Kak. Curry. L size. Hai. Terima kasih. Kami Ini harganya, aku pesen sare. Yang ini. Itu. Sare rice gitu. Dan harganya 420 yen. Setara mungkin sekitar 55.000 kalau di Indonesia. Oke? Dan di sini kita order aja gitu. langsung order. Nanti kita bayarnya di kasir. Oke, kita tunggu dulu ya makanannya guys. Oke. Siap, Kamita. Arigatou gozaimasu. Oke, Kamita. Kamita, tadi kan kita udah nih banyak cerita Kamita tentang kampusnya Kamita, di mana Kyushu University kayak gini gimana. Kita juga sempat kampus tour. Dan mungkin sekarang teman-teman jelajah aku perlu sharing sama Kamita nih. Kamita, kita boleh kan ya nanya nih. Ya, boleh, semoga bisa menjadi informasi juga buat teman-teman jelajah. Kamita, aku mau nanya deh. Pertama kali Kamita menginjakan kaki ke Jepang beberapa tahun yang lalu ya berarti. Itu ada nggak sih Kak adaptasi tersulit Kamita, kayak Kamita kan berhijab di tengah orang-orang, ya intinya Kamita minoritas lah di sana. Ada nggak sih tantangannya sendiri gitu ketika Kakak beradaptasi di sana? Oke, good question ya sebenarnya. Kayak adaptasi di sini beberapa tahun yang lalu itu mungkin aku pertama ngalamin jet lag, otomatis ya. Jet lag kayak perubahan waktu, perubahan cuaca, suhu, culture, semuanya tuh berubah kayak gitu. Selain jet lag, aku juga ngalamin shock culture juga. Terus habis gitu, shock culture di sini tuh lebih kayak yang apa ya? Orangnya di sini tuh kan diem-diem gitu kan ya. Dan you know lah, kayak orang Indonesia tuh mungkin hampir semuanya barbar gitu lah, ya, berisik dan segala macam gitu itu. Terus juga kalau dibilang berhijab atau enggaknya, awalnya sih karena pada masa itu tahun 2017 belum banyak orang yang pakai hijab. Jadi aku dilihatnya tuh kayak mungkin aneh gitu ya. Kayak aku satu-satunya orang yang pakai hijab waktu itu karena pernah aku naik kereta dan pasti ya cuma aku aja yang sendiri pakai hijab gitu ya. Rada gimana gitu tatapannya, tapi mereka nggak jahat gitu, kayak mungkin aneh aja gitu, kayak baru pertama kali lihat yang seperti itu mungkin kayak gitu sih. Cuma seiring berjalannya waktu makin banyak mahasiswa internasional yang datang, kayak Malaysia gitu kan juga mereka berhijab gitu, Indonesia juga banyak yang berhijab juga, jadi ya mungkin terbiasa juga. Bahkan sebenarnya Islam itu di Jepang sendiri udah berkembang sejak tahun 1988. Itu waktu itu ceritanya aku lupa nama kaisarnya siapa, tapi waktu itu ada pertemuan di Jepang dengan salah satu petinggi Turki yang akhirnya disitulah pertama kali Islam itu berkembang di Jepang sendiri gitu. Walaupun memang masih sangat minoritas bahkan sampai sekarang ini. Ya, tapi makin lama seiring berjalannya waktu udah berkembang. Bahkan kalau di Tokyo sendiri itu udah banyak muslimnya sekarang. Tapi kalau di kota aku sendiri di Fukuoka itu masih sedikit banget ya muslimnya. Ya kayak gitu sih. Mungkin itu aja sih kalau dari segi adaptasi ya. Susah enggaknya kayak gitu. Oke. Gitu. Nah, selama Kamita bersekolah di Kyushu nih, atau Kamita tinggal di Jepang gitu, ada nggak sih pengalaman paling berkesan Kamita, kayak misalnya ikut organisasi atau apa gitu, ada nggak Kak? Oke, yang paling berkesan ya buat aku selama tinggal di sini, pertama, aku bisa kerja part-time job di sini. Jadi, apa ya, ketika aku tiba di Jepang, kegiatan aku itu isinya bekerja. Nah, kerjanya itu kerja part-time job. Jadi aku bisa menghasilkan uang dan aku bisa nabung dari situ. Dan bahkan aku juga sekolah di sini itu hasil dari uang kerja part-time job aku. Walaupun aku ketika masuk kampus itu
sepenuhnya aku beasiswa dari kampus kayak gitu selama 4 semester. Nah, terus pengalaman yang berkesan lagi, aku salah satu anggota dari PPI. PPI itu Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Fukuoka. Itu divisi Media and Communication. Kalau di PPI Jepangnya sendiri, aku bagian mental health, kesehatan mental gitu, kayak consultation gitu. Nah, terus juga pengalaman berharganya juga saat ini aku jadi asdos di sini gitu. Itu juga pengalaman berharga banget buat aku. Masih banyak yang lain sih gitu, dan pengalaman berharganya karena kayak aku bisa menjelajah seluruh tempat yang ada di Fukuoka khususnya gitu, di Jepang sendiri, yang kayak aku nggak pernah ngebayangin itu sebelumnya gitu, karena aku bahkan dari dulu tuh nggak pernah punya impian atau kebayang untuk tinggal atau bahkan berkunjung ke sini tuh nggak ada. Tapi ternyata ya Allah berkata lain, dan ternyata rezekiku ada di sini, seperti itu. Udah. Oke. Kamita, kalau Kamita sendiri di Jepang tinggalnya di mana ya Kak? Di mes atau di asrama atau apa Kak? Oke, good question. Jadi aku di Jepang ini tinggalnya semacam kayak, kalau di Indonesia mungkin disebutnya kayak rumah susun gitu ya, dari pemerintah. Kenapa dari pemerintah? Karena aku student yang sudah berkeluarga gitu. Jadi kita di Fukuoka sendiri, kita ada fasilitas untuk para pelajar yang sudah menikah, itu disediakan kayak rumah susun gitu dari pemerintah gitu. Dan itu juga melalui jalur kayak apply gitu, kayak kita submit dokumen dan segala macam kayak gitu. Dan di sini sih disebutnya danchi ya, kayak rumah susun gitu. Sebenarnya ada apartemen, tapi apartemen itu ya cukup mahal sih ya kategorinya gitu. Ya aku sekarang tinggal di rumah susun dari pemerintah, kayak itu subsidi dari pemerintah gitu untuk pelajar yang sudah berkeluarga kayak gitu. Tapi guys, perlu kalian tahu, sebenarnya aku itu tinggal di danchi itu ya, di rumah susun itu turun temurun dari orang tua aku, karena ya kan orang tua aku berkeluarga, big family. Jadi tinggalnya kita di rumah susun. Nah, habis itu karena orang tua aku sudah menyelesaikan studinya, sudah selesai S3 dan sudah kembali ke Indonesia, akhirnya yang meneruskan tinggal di situ aku begitu. Jadi aku nggak ngalamin yang namanya apply prosedur kayak untuk tinggal di rumah susun gitu loh. Ya udah, kayak gitu aja. Kak, Kamita kan sudah bertahun-tahun nih di Jepang. Boleh nggak sih Kak sharing kayak misalnya Ramadan di sana tuh kayak gimana, jam puasanya, dan apa aja sih budaya-budayanya? Kalau di Indonesia kan biasanya sore-sore ada ngabuburit gitu. Di Jepang kayak gitu juga, nggak nyari takjil gitu kan? Oke, good question. Oke guys, sebenarnya kalau di Jepang sendiri mungkin ya itulah ya yang sangat disesalkan itu ketika Ramadan itu aku kehilangan momen ngabuburit, momen bukber kayak gitu, karena ya kalian tahu bahkan di sini tuh azan itu nggak ada. Jadi aku itu tahu waktu sholat, waktu sahur kapan, itu semuanya pakai alarm. Kalian tahu kan aplikasi Muslim Pro itu? Aduh, gue kayak ini ya promosi. Tapi nggak apa, maksudnya aku mengandalkan aplikasi itu. Jadi kapan waktu aku sholat, kapan waktu aku sahur gitu, semua pakai itu. Karena di sini nggak ada azan guys, jadi aku mengandalkan aplikasi itu gitu. Dan momen di sini, momen puasa di sini tuh ya kayak biasa aja, kayak nggak ada puasa gitu ya, karena kan kami di sini minoritas ya, bahkan ngabuburit itu nggak ada. Cuma sebagian orang Jepang itu tahu kalau misalnya Muslim itu punya agenda bulanan namanya tuh puasa. Kalau di sini kita nyebutnya tuh danjigi, itu bahasa Jepangnya kayak gitu. Nah, ketika kita bilang kalau misalnya kita nggak boleh makan dan kita nggak boleh minum karena ibadah gitu, mereka bisa maklumin kayak gitu. Ya bahkan aku kerja di sini part time job itu, selain aku jadi asdos, itu kan aku kerja di bidang makanan. Dan pasti kan selalu ditawarin makan gitu ya di dalam ruangan kerja aku itu. Ya aku selalu bilang kalau misalnya aku lagi puasa gitu, jadi nggak boleh makan dan nggak boleh minum, dan mereka memaklumin kayak gitu. Jadi kalau ditanya suasana puasa di sini gimana, biasa aja guys, nggak ada yang istimewa kayak gitu. Cuma kalau ditanya momen lebarannya, mungkin itu ya cukup berkesan ya, tapi itu before COVID guys gitu. Itu kita bisa berkumpul di dalam masjid dari semua negara Muslim gitu, yang seperti aku mention tadi ya, dari Bangladesh, dari
Turki, dari India, dan negara-negara lain yang mereka Muslim, itu kita bisa ketemu di masjid kayak gitu. Tapi berhubung karena COVID, jadi yang dibolehkan sholat id di masjid itu cuma yang cowok aja, dan itu dibagi jadi 5 part gitu, dari jam 7, jam 8, 9, 10, dan terakhir jam 11 sholat id. Kayak gitu. Udah. Gitu aja sih itu momen puasa dan lebarannya. Oh ya, bedanya juga puasa di sini itu kita puasa di sini 18 jam gitu. Jadi sahur itu jam 3, imsaknya jam 4, habis itu sholat subuh. Udah. Gitu. Oke. Jadi beruntunglah teman-teman ya, kita di Indonesia masih bisa mendengar azan, merasakan euforianya Ramadan gitu kan ya Kak. Betul banget. Nah, Kak Mita nih, setelah tadi kita udah jalan-jalan gitu kan, udah kampus tour nih, Kak Mita boleh nggak sih kasih tahu nih ke teman-teman jelajah, aku mungkin ada yang mau tahu informasinya, cara apply-nya gimana sih kalau mau ke sana, dan mungkin Kak Mita punya link-link buat beasiswa gitu. Oke. Good question ya. Ya, ini kayaknya patut di-share beberapa hal ya. Sebenarnya kalau untuk di kampusku sendiri, itu yang paling mudah dijangkau itu untuk anak-anak S2 dan S3. Kenapa? Karena mereka sudah tersedia internasional program. Sekalipun itu S1 sebenarnya ada, tapi dia kayak persaingannya itu cukup ketat dan sulit gitu. Bahkan kalau misalnya mau masuk S1 di sini, paling enggak dia punya Japanese skill, at least itu N3 lah ya. N itu kayak misalnya setara dengan kayak TOEFL kalau di Indonesia kayak gitu. Nah, tapi ada yang internasional program S1 itu, jadi dia itu harus ada MOU, MOU dari sekolahnya dia sama universitas di Jepang atau sama pihak pemberi beasiswa kayak gitu. Ada sebenarnya beberapa beasiswa yang bisa kalian tempuh ya guys gitu. Ada linknya. Cuma ya mungkin nanti aku share di lain waktu, atau kalian bisa DM ke Instagram aku gitu, atau kalian bisa lewat email gitu. Tapi aku nggak use Facebook, jadi kalian ya bisa kontak aku, nanti bisa aku share linknya. Kayak gitu ada beasiswa yang untuk menuju ke sini gitu. Tapi yang lebih mudah sebenarnya untuk S2 dan S3 sih, karena dia itu kayak jalur sensei, dalam arti kayak kalian masuk ke website kampus aku, kalian cari fakultas kalian. Nah, di situ ketika masuk fakultas itu, kalian searching kayak lecture-nya gitu, kayak profesornya siapa aja, dan di situ sudah tersedia kayak profesor A, dia jurusannya apa, dan spesifiknya kemana, terus dia interesting research-nya itu kemana, kalian, dan di situ juga tersedia email beliau. Dan ketika kalian mau atau misalnya interesting untuk belajar ke sini, kalian bisa ngontak beliau lewat email kayak gitu. Ya, kalian caranya gimana? Caranya kalau misalnya email ke Sensei, cukup kalian perkenalkan diri, kalian namanya siapa, kalian dari universitas mana, terus kalian dari fakultas apa, dan interesting research-nya kalian itu apa, kalian jelasin. Tapi paling enggak kalian menceritakan tentang diri kalian sendiri sama research yang pengen kalian teliti, dan sama sama kasih tahu kalau misalnya kalian itu interesting banget sama research-nya beliau kayak gitu. Itu untuk program S2 dan S3 kayak gitu. Kalau untuk S1 sendiri ya itu sih saingannya cukup ketat. Bisa juga jalur sensei, tapi kayak itu kemungkinannya cuma 20%. Kecuali kalian memang nge-play-nya itu pakai beasiswa yang itu langsung di bawah pemerintah Jepang atau dari company Jepang kayak gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku sharing. Oke. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau tahu infonya, kalau memang tertarik di Kyushu University, teman-teman bisa langsung aja cek di website Kyushu University. Benar Kak Mita? Betul. Ya, betul. Itu lebih Dan gampang. buat kalau teman-teman yang mau tanya-tanya bagaimana di sana, linknya kayak gimana, bisa juga DM di Instagramnya Kak Mita. Boleh di-spill Kak Mita? Instagramnya ya, apa? Boleh banget. Kalian searching aja @mimitata. Aduh, rada susah sih ya. Ya kalian bisa tulis aja. Kalian bisa lihat di bawah ini. Boleh, gitu boleh. Ya kan? Kalian bisa searching di situlah. Nanti bisa kontak aku secara pribadi, nanti bakal aku jelasin in detail gitu. Karena ya cukup susah gampang sih kayak gitu. Tapi paling enggak kalian nggak usah khawatir, karena pasti ada beasiswa untuk kesini kok gitu.
Nah teman-teman, baiknya lagi Kamita ini informatif, jadi teman-teman gak usah takut buat nanya-nanya nge-DM Kamita. Ya kan Kak? Ya, tenang aja, aku kasih respon guys, gitu, oke? Baik, Kamita, setelah Ya. tadi kita udah sharing nih, Kamita kan berhasil ke luar negeri ya. Kamita, orang-orang kan mungkin masih bertanya-tanya nih, kalau misalnya di pesantren tuh bisa apa sih anak-anak, kalau menurut pengalaman Kamita sendiri nih selama pesantren di Darul Quran, apa sih yang Kamita dapatkan dan Kamita merasa, oh alhamdulillah ya karena itu aku sekarang ada di titik ini, kayak gitu. Boleh sharing gak Kak? Oke, well actually kayak mungkin karena di Darul Quran itu juga menerapkan kayak bilingual mungkin ya, kayak bahasa Arab juga ya, walaupun sedikit-sedikit tapi paling nggak bisa lah ya gitu. Sama kita di pondok itu kan kayak diajarin public speaking, terus habis gitu gimana cara kita komunikasi dengan yang lain gitu ya. Selain itu juga kita diajarin kayak survive di pondok gitu. Jadi ketika kita tinggal di luar negeri itu kayak nggak kaget gitu loh guys, karena kita itu udah pernah diajarin hidup sederhana dan mandiri ketika di pondok gitu ya. Jadi ketika kita ke luar negeri harus hidup sendiri gitu ya, walaupun aku hidup berkeluarga, tapi maksudnya kita di sini tuh sendiri gitu. Jadi kita itu kayak nggak perlu takut gitu, karena kita udah bisa survive sendiri kayak gitu. Ya itu sih pengalaman yang bisa aku dapat selama aku tinggal di pondok ya, kayak gitu. Oke. Kayak gitu sih. Ya nggak apa-apa. Jadi teman-teman nih bisa di-mention ya, kalau misalnya pelajaran struggling sama kehidupan tuh kayak jarang bisa didapat di luar ya Kamita. Kalau di pesantren tuh kayak memang diharuskan gitu buat kita tuh mandiri. Nah buat teman-teman, kita juga di Darul Quran memang ada 2 bahasa, ada juga diajarin buat public speaking. Teman-teman bisa update kegiatan-kegiatan santri juga di Instagram di @pesantrendaku, dan juga teman-teman bisa cek juga di websitenya www.daku.sch.id. Dan di sana tuh juga nggak cuman kegiatan santri aja kok yang dipost di sana, ada juga banyak artikel yang informatif pastinya, edukatif juga. Dan juga bisa cek di Kumparan, beberapa Darul Quran memang kolaborasi di sana gitu, tulisan-tulisan sama Kumparan. Menarik ya teman-teman. Oke Kamita, terima kasih nih Kamita, seharian kampus tour. Kamita juga informatif banget. Pasti teman-teman jelajah yang tertarik buat kesini merasa sudah mendapatkan detailnya. Setidaknya ada gambaran lah kalau kuliah di Jepang tuh kayak gimana gitu. Terima kasih Kamita. Sama-sama. Pokoknya makasih juga buat teman-teman jelajah yang udah ngikutin perjalanan aku seharian ya, kampus tour. Semoga kalian dapat inspirasi, terus dapat kemauan belajar untuk bisa go internasional gitu ya, overseas gitu. Kalian nggak perlu takut, pokoknya kalian cukup semangat, percaya diri, pokoknya harus banget bisa sampai luar negeri. Pokoknya jangan mau kalah sama yang lain, buktiin kalau anak pondok itu nggak cuma menang di dalam negeri aja, kalian bisa ke luar negeri gitu ya. Pokoknya itu deh pesan aku, pokoknya kalian harus cobain untuk menempuh pendidikan di luar negeri, oke? Jangan mau kalah sama yang lain, oke? Pokoknya buktiin. Ya, itu saran dari aku. Pokoknya makasih banget buat semuanya. See you for another chance, oke? Terima kasih Kamita. Assalamualaikum. Sama. Nah teman-teman jelajah, seru banget kampus tour sama Kamita. Dimana Kamita juga informatif nih kalau menurut aku. Aku yang kuliah di Indonesia jadi tahu nih mahasiswa kuliah di Jepang kayak gimana gitu kan. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik kuliah di Jepang, harus nonton ini sampai habis gitu ya. Oke, makasih teman-teman sudah menyaksikan jelajah virtual bersama Ikatan Alumni Darul Quran, kolaborasi pesantren Tahfiz Darul Quran dengan Kumparan. Jangan lupa buat teman-teman tadi yang mau tahu gimana sih kuliah di Jepang, cara apply-nya kayak gimana, boleh nanti di DM ke Kamita, di Instagramnya Kamita. Dan juga buat teman-teman yang mau update sama kegiatan santri, juga update di Instagramnya Darul Quran, @pesantrendaku. Juga kalau mau baca-baca artikel bisa ke daku.sch.id dan Kumparan. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti Liza hari ini. Jangan lupa jelajah virtual nggak cuma ada di episode ini aja. Jadi teman-teman memang harus memasukkan jelajah virtual ini ke dalam list tontonan teman-teman buat menemani hari-hari teman-teman. Dadah teman-teman jelajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Aisyah Soleh. Sama saya Nita
Tika Aziza. Nama saya Muhammad Fatku Rozi. Sama saya Delia Rizky Atifah. Bersama saya Dedi Anu Maharani. Saya Lalu Belantara Juan Citra Biarga. Fitrah Alif, alumni pesantren Tahfidz Darul Quran. Saya Tiffany Aulia, alumni Darul Quran. Akan mengajak teman-teman semua menjelajahi bangunan bersejarah di Mesir, yaitu Benteng Salahuddin Al-Ayyub. Kaya akan peradaban, sejarah, dan keindahannya. Dalam acara Jelajah Virtual.